jawab saya tuh pikir-pikir aja. Saya bilang, waktu itu saya kalau sekarang belum motivasi apa tahu apa. Tapi tak tahu awal itu tapi atur aja. Dengan mikir saya kira saya tuh sebenarnya orang asing. Juga di Hamburg. Saya pernah dekat di Hamburg. Bapak di Dresden, kalau Dresden masuk wilayah Jerman. Jawa Timur, tapi ini sudah lama ini sebagai gitu, sampai 10 tahun. Tapi kerja sudah lebih tua. Waktu itu Bapak mengisi kursi memang hubungan umat beragama. Ya, tapi ini satu kursi yang baru. Waktu itu Magul. Ada siapa? Magul. Tulisannya? MARGUL. MAL R Margul. Margul. Tapi tua ya. Tua saja. Apa kaitan Pak Olaf dengan Mission Academy di Hamburg University? Ya, masih ada sampai sekarang. Kalau Mogol ini, Sultan ini tidak meninggal. Oh, dan Bapak yang ganti posisinya? Ya, bukan. Saya tidak mau. Saya untuk misiologi, untuk komunika. Untuk tahun sekarang. Untuk seminar itu yang berbeda. Saya pilihan cocok untuk saya misiologi. Tapi misiologi itu sebelumnya seorang asisten, ada 2 asisten, satu untuk ekonomi, satu untuk misiologi. Saya misiologi itu tiga ke profesornya sendiri, tapi dalam tingkat ini S2, tinggi itu kalau full time profesor atau yang kapital S4, saya cuma S2 waktu itu, dan makanya lebih rendah. Tapi bagaimana bisa nggak begitu penting. Dan itu saja lagu meninggal, maka saya sendiri dulu karena kami nampak masih 2 tahun kemudian lalu, maka saya mengisi dulu ke direktorat dari Mission Academy. Bapak pernah jadi direktur Mission Academy ya? Tahun berapa itu? Bukan, sebenarnya bukan namanya direktur, ketua dari yayasan Mission Academy. Tahun berapa itu Pak? Tahun 73 saya kira, sampai bukan tamat, 8 saya kira Hamburg tahun 81, 83 sampai 87 ya, bukan 88. Dan sesudah itu saya masih 3 tahun dipanggil ke Jakarta untuk kasih kuliah di sana. Sehingga saya harus meninggalkan Mission Academy, dan yang menggantikan saya adalah Arends. Theo Arends, menggantinya Magol. Dia sementara diangkat, dia juga lebih akrab dengan Mission Academy daripada saya. Makanya dia yang kemudian menjadi mengganti saya sebagai Kepala Yayasan Mission Academy. Ya. Kenapa akhirnya kembali ke Indonesia? Ya, kenapa? Karena saya bosan di Jerman. Ya betul. Ya, saya kira nggak begitu akrab lagi di Jerman. Nggak begitu ada semangatnya. Kadang-kadang saya pikir
betul saya kira begitu aja. Tapi kan biasa di Indonesia juga lebih banyak pekerjaan atau banyak pekerjaan di sini. Ya, Waktu Bapak kembali kedua itu tahun berapa? gimana? Bapak kembali ke Indonesia tahun untuk kedua? Bukan ya, dua puluhan 2000-an. 2006. 2006 kembali ya? Dan di 2004 saya dibesarkan masih 1 tahun 3 tahun. Dan kemudian 2006 saya mau pindah ke Malaysia dulu. Ke Sabah. Ke Sabah. No. Itu yang mengirim siapa? Saya sendiri. Sendiri yang datang? Tapi yang membayar waktu itu dari Vorata. Dari? Oh bukan. Mission 21. Mission 21 ya. Oh bukan. Dari Vorata. FEM ya? FEM ya. Akhirnya sudah tidak mau pulang. Saya tunggu aja sampai mati. Kalau waktunya tiba mau di mana? Kalau waktunya tiba mau dibalikan ke Jerman? Nggak bisa ditolak. Oh, ya kalau tiba waktu untuk meninggal itu, boleh buat. Tidak bisa berlawan. Mau jadi dikembalikan ke Jerman atau ada tempat Bapak siapkan? Ya makanya kalau dari keluarga ibu saya meninggal kan di sana, dan orang tua yang saya dirawat dulu sekarang ketika saya meninggal, tidak ada lagi dari keluarga tua. Tidak ada lagi di sana. Tidak ada lagi. Kalau di sini Bapak memilih di mana? Ya, sudah kamu atau kalau lain misalnya atau kawan-kawan lain yang ya ada sedikit rasa familia. Bapak puluhan tahun bergelut dengan hubungan Islam Kristen di Indonesia. Ya. Bekerja sekuat tenaga, mencurahkan semua pemikiran. Apa cita-cita yang belum tercapai dalam hal relasi Kristen Islam? Oh. Tapi bisa kita selalu atau masih kurang bagus. Kita relasinya juga seseorang. Saya kira orang juga kecenderungan dari dua belah pihak susah untuk saya bicara. Susah untuk di apa ya? Susah untuk di Betul seperti ya bukan dialog politik tapi bertakaman lah. Kira-kira istilah apa yang Bapak lebih usulkan selain dialog? Hidup bersama. Hidup bersama. Hidup bersama. Hidup bersama seperti apa yang Bapak bayangkan? Hidup bersama seperti jaga. Berjaga, bukan dialog. Apa masalah dengan dialog? Menurut Bapak? Dialog bisa terlalu formalis. Ini kan formal. Dialog kita sekarang dialog, maka kita bercakap ini sudah diprogramkan. Ini yang spontaneitas yang kurang. Jadi dia dialog sekarang menjadi istilah yang sangat kaku. Iya, di satu sisi kaku, karena banyak orang tidak paham itu. Kalau dialog ini sebenarnya saling bertemu, bukan hanya satu pihak yang lain. Tentu bukan satu pihak yang mau mengatakan yang lain, tapi pemahaman yang sama. Itu dia ada 3 manusia. Ini satu kata buku saya yang paling lain. Kalau Yahudi, orang Yahudi tidak hidup untuk memikirkan Tuhan, tapi mereka hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan ada sebagian dari kehidupan mereka. Kita ini yang masih kurang rasa kebersamaan itu. Apa yang Bapak pahami dengan konsep hidup bersama ini? Dalam konteks Indonesia khususnya. Hidup bersama seperti apa? Ya, Jadi zakat.
tetangga. Saya tinggal di Jakarta muda-muda, di sekitar banyak orang Islam, siapa kau jaga mereka. Hidup sedih saja. Saya dengar orang Indonesia juga banyak begitu. Oke, hidup berdampingan dengan orang Islam, tapi tidak mengenal mereka. Ini saya kira satu sikap yang tidak sehat. Berarti boleh saya katakan Bapak dari dialog ke hidup bersama. Iya. Bapak sepakat? Iya. Bukan Bapak menolak dialog, tidak, tapi bukan. Dialog sekarang sudah terlalu formal. Iya, sudah terus cari dialog sekarang. Jadi kalau mau dialog diprogramkan, diatur jadwalnya. Dijadwalkan. Kalau jadwal selesai, sudah selesai. Jadi semacam program-program begitu saja. Ya, tapi tidak menyentuh dimensi hidup bersama yang. Ya, tidak gitu Pak. Ada rencana buat buku tentang itu Pak? Saya kira buku saya yang mengenai dialog. Ya, itu. Di antara karya-karya Bapak ini banyak sekali kan? Mana yang Bapak anggap sebagai magnum opus? Disertasi saya. Disertasi ya? Ya. Dan mungkin filsafat agama. Yang hijau? Yang ini, bukan yang. Dan saya ambil. Oh, saya belum ada itu. Masa? Belum. Kalau saya demikian, saya menyerahkan kepada Anda. Terima kasih. Nanti ini perlu tanda tangan. Ya, ini magnum opus. Ya. Termasuk ya. Ini. Terima kasih. Nah, ini Bapak tulis selesai 1972. Sebagai apa? Selesai 1972. Mungkin 71 Bapak izin untuk iya, pulang iya, tuh betul, Oktober, ya. Selesai Januari Saya 1972. sudah menyerahkannya. Ya. Sudah menyerahkannya Tapi 19. diterbitkan pada tidak di sini lagi. Di kota Kinabalu. Dengan mula-mula diterbitkan di Kutosno dalam Batik Cetek. Tapi yang pilot yang di Belo di Köln lebih bagus cetakannya. Tapi juga sebenarnya ketik semua. Oh ya? Dan di fotokopi dari ketikan saya, termasuk bagian bahasa Arab. Oh. Dan jadi Bapak ketik sendiri? Kalau yang versi bahasa Jermannya. Kalau ini yang juga bola-bola saya sendiri. Tapi yang bahasa Jerman kalau saya sudah sini, saya ketik sendiri. Oke. Nah, Bapak saya lihat selalu membubuh pendekatan pada ilmu agama-agama. 1, 2, 3, 4. Ya, Dan kita berdoa masih ada 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Yang mengenal kamu itu kan masuk di situ. Ya. Ada di sini. Ada filsafat, ada yang kuning, Ya. ada yang hijau itu. Baru Dan yang akan mengikuti merah, tapi saya mau menggantikan warnanya. Jadi tetap kata Yahudi, jadi tetap kata biru. Karena namanya bintang David ini. Tadi ini biru sama putih. betul. Pak Olaf susah dipisahkan dengan anggrek. Kenapa? Wah, itu kebetulan saja. Kebetulan saja. Kebetulan sebelum saya ke Indonesia pertama kali, ada di ibu saya dekat sama ada seorang kasih dia yang kawin dengan seorang penggemar anggrek, dan dia bawa 2 atau 3 tangkai anggrek biasa itu, anggrek
yang kuning, tapi yang bukan yang bulat, tapi yang spider. Para saya suka, oke lah. Dan kemudian saya di Jakarta bola-bola tinggal di Parung, bukan di Parung, Bogor. di Tebet bola-bola. Dan di situ ada kebun, tapi tipis, tapi nggak bisa tanam apa-apa. So, yang bisa ditanam, yang tidak memerlukan tanah. So, tapi kalau begitu, yang lebih cocok di sini, macam anggrek, bisa di apa lagi, spider seperti ini. Nah, kemudian saya ketemu spider ini juga di Sukabumi. Saya pilih dalam di Jakarta bisa tumbuh. Nanti kan demikian, saya tertarik dengan anggrek, kemudian kenal dengan pegang anggrek juga. Dan ada kawan-kawan cukup bagus. Nanti situ minat saya berubah atau ada berapa anggrek yang Bapak ciptakan sendiri? Cangkokan. Ada ya. Tapi tidak punya apa lagi. Oke. Sampai sekarang akhirnya Bapak memilih menetap di Indonesia, tapi masih sering ke Jerman. Ya, sekarang nggak bisa. Sejak COVID ya. Sejak 2 tahun tidak. Iya, sejak COVID tidak bisa ke Jerman. Apa ya? Bapak mengunjungi banyak tempat di Indonesia. Ya, tapi juga berkurang sekarang. Iya, mana yang paling menyenangkan? Masih hanya itu lah. Hanya itu menyenangkan. Halmahera ya, kenapa? Saya tahu ini, karena kesederhanaan manusia di sana. Mereka belum dapat terlalu berfoya-foya. Dalam murid-murid Bapak itu saya lihat ada yang laki-laki, ada juga perempuan, Iya. ada beberapa itu. Kira-kira apa harapan besar Bapak? Saya ingat kalau bercakap dengan beberapa murid Bapak, mereka bilang diwanti-wanti. Kalau sampai jadi pimpinan sinode, kembalikan ijazahnya saya sobek. Apa ini Pak? Ada masalah apa? Kenapa Bapak tidak mau? Bilang, kalau kamu menjadi yang pejabat, kamu kehilangan otak. Kalau pejabat kan tulis buku-buku atau tulis akte. Tapi tidak benar, kamu harus mengevaluasikan pengetahuan. Harus dibagi-bagi dengan mahasiswa kamu. Seperti saya juga coba membagi-bagikan yang saya tahu, tapi tidak benar di sini. Tapi tak terbuka dalam kuliah, dibagi-bagi dan dipercakapkan. Jadi itu ya, Komunikasi lah yang penting. Yang penting sebetulnya kalau saya pahami Bapak tidak anti mereka jadi pimpinan sinode, tidak. Bukan. Tapi tapi yang penting kalaupun jadi pimpinan sinode tetap belakangan aja. Belakangan saja. Betul pengalaman. Yang pokok jemaat dan kalau mau boleh mengajar. Iya. Supaya lebih banyak orang mengetahui. Iya. Ya. Mengajar sebagai kepala. Ini penting bergaul dengan manusia. Supaya kamu tahu dan faham manusia. Ini yang penting. Kita gembala untuk jemaat, bukan untuk buku-buku. Kalau buku-buku nggak bisa dikembali. Betul. Kenapa Bapak selalu bilang ke murid-murid harus jadi doktor minimal umur 30 tahun? Kan ada tuh. Saya bilang begitu. Bapak sampaikan kalau usahakan di bawah 30 tahun. Kalau sudah di atas 30 tahun pikiran sudah. Sudah mencari buku. Saya alami sendiri. Saya waktu saya promosi, apa saya 30. Bukan saya sudah Indonesia 38 kira-kira. Tapi saya juga dikatakan waktu itu kawan, kemudian tapi seorang guru, dia juga
mau 32 ya promosi. Jadi kalau terlambat itu, ketika waktu itu masih bisa mengakses sebagai debit, lama lagi, nih, otaknya sudah lebih fleksibel. Nah ini yang saya atau biasa mau itu kalau membangun apa ini masih mudah, masih fleksibel. Itulah bisa tangkap apa yang dikatakan orang lain. Kalau nanti orang tua pikirannya sudah beku, sudah tidak mau berkembang lagi. Betul Pak, yang paling apa supaya masih jernih toh, masih apa harapan Pak Ola untuk hubungan umat beragama di Indonesia? Nah itu dia. Nah itu ketika nangis, apa mereka lebih terbuka. Menurut Bapak, kita kan kalau bicara dialog sudah cukup lama dan sudah berjalan sangat baik dalam masyarakat, tetapi hanya karena isu kecil bisa sangat mudah Nah makanya ini baca betul-betul mendaki atau mendarah. Nah itu persoalan. Masih terotak, tergoda mati. Kira-kira apa yang perlu dilakukan secara konkret? Oh saya tahu. Ini tergantung manusia sendiri. Itu juga ada orang yang lebih gampang, ada orang yang lebih suka. Tergantung. Ya tergantung dari manusia. Dari dialog ke hidup bersama. Ya, apapun agamanya. Ya. Tapi tidak menyamakan agama, tapi tetap mengetahui kenapa. Ini semua difaham, bukan hanya diulang tokoh-tokoh. Kalau hanya tokoh-tokoh itu, orang lain bisa cukup datang. Betul. Hidup bersama itu lebih jauh. Supaya dihayati. Supaya dihayati, supaya dilaksanakan. Dihayati. Sudah saya bilang, maka sedang untuk tidak hidup untuk memikirkan Tuhan, antara Alkitab hampir tidak ada pelajaran dengan Tuhan, hampir tidak ada. Tapi ada ini pengalaman dengan Tuhan, pengalaman yang hidup. Pengalaman itu yang kita pakai. Ya. Ini yang menuntut pemikiran kita. Sebagai pengalamannya jadi lebih mantap. Ya. Ada tempat di Indonesia yang Bapak ingin sekali Bapak kunjungi? Oh banyak. Ya, oke. Apakah terakhir Pak saya mau tanya, apakah masih ada satu, bagaimana Bapak melihat kaitan antara usaha gereja di Bali ini untuk melakukan kontekstualisasi teologi? Pandangan Bapak seperti apa? Blimbing sehari apa semua itu? Bagaimana Bapak melihat itu secara Bapak sudah cukup lama kan di Bali. Bapak pertama di Bali tahun berapa? Oh, pertama kali tahun 2006. Datang. Sudah 5 tahun di Indonesia. Saya dulu enggan sekali ke Bali. Tapi ini sudah terlalu jalan bukan khusus saya, Hindu. Dan kalau Timothy dan mereka terus ke Bali, lebih awal semua bentuk agama. Dan ini saya khawatir. Akhirnya memilih Bali. Akhirnya memilih Bali. Tahun berapa Bapak mulai bangun rumah ini? Rumah ini? Mungkin awal 2000 sebelum saya pensiun. Waktu saya pensiun ini bagian yang di belakang ini saudara. Tanah ini Bapak beli sudah lama ya? Ya makanya ini istilah
yang tua, yang dulu ngurus cerita ini. Semua bapak tidak bisa Nggak bisa, apalagi waktu itu belum boleh. Masih satu. Oh iya Pak, ini agak sensitif saya mau tanya. Nah, apabila Mengapa memilih hidup sendiri? dia memilih dengan sendiri datang. Karena terlalu banyak belajar, tidak ada waktu. Ya kalau waktu juga, dan saya lihat itu banyak kan, seperti saya yang lebih suka bergaul itu kan dengan orang lain, ini nggak ada waktu. Saya tengah kita ibu mereka, istri. Dia tidak punya waktu untuk anak-anaknya berdiri dengan tidak ada bapaknya. Meskipun bapaknya dia tahu aja. Dan saya kira jangan begitu. Bapak tidak mau yang begitu. Tidak mau begitu. Akhirnya memilih Bagi sendiri aja. diri sendiri aja. Semua ini akan kemana kalau Bapak? Nggak tahu ini. Hah? Ini si anaknya Ryan Kope ada mungkin akan jadi pewaris ya. Dan saya dengar dia nanti mau bikin macam villa di sini. Apa? Macam villa. Villa. Dia coba bikin apa. Ini sudah atas nama dia. Oh mungkin ya. Ini masih nama Bapak? Hah? Nama Bapak? Masih ya. Oh, iya. Asal ya. Secara. Kenapa memilih Goblek? Atau Makanya bukan saya yang cari ini. Pak Wayan? Ya? Lain. Oh, iya. Bapak sudah kenal lama dengan Pak Wayan? Sudah lama ya sejak awal saya ke Indonesia. Karena saya tinggal dulu di Jayapura. Dia kan dulu di Dia kantor tuh- Sinode tuh. Dia ya tapi belakangan. Oh, bukan. Di belakangan dia di kantor Sinode. Pertama bertemu Bapak dia di Di Jayapura. ya? Jayapura. Oh iya. Oke. Bapak belum yang jawab yang saya tanyakan tadi tentang bagaimana Bapak melihat kontekstualisasi teologi, kontekstualisasi yang dilakukan Gereja Bali berkaitan dengan budaya apa semua. Misalnya contoh kasus Belimbing saat Iya. Ya. Sulit. sulit ya. Sulit bicara. Yang penting oke. Begitu. Kalau Bapak ke Sabah itu pilihan sendiri juga. Oh iya. Ya juga lewat bagus sebenarnya. Kalau tutup. Tapi tutup. Tapi minta di sebenarnya. Saya sudah kita ini sejak SD sana. Saya pernah ikut juga ke Sabah. Dan waktu itu tahun juga dengan ketuanya, kemudian jadi ketuanya. Siapa ketuanya? Tuanyu. Oh, oke. Itu siapa yang biayai semua? Bapak ngajar di sana. Misi 21 tetap ya? Nih, Fem. Yang ke Sabah? Ya, Oh, oke. Bagaimana Bapak menjaga kepercayaan dengan badan-badan sending itu? saya menjaga apa? Kepercayaan. Oh, Sampai kan cukup lama sekali mereka sangat percaya dan yang saya dengar, memang Pak Olaf sangat dihormati. dengan apa? Sangat dihormati, misalnya di Mission 21, Ya. sangat dihormati. Nggak tahu ini. Itu yang Bapak lakukan. Terima kasih banyak Pak Olaf. Ya, Terima kasih banyak. Nanti saya berusaha sebisa bikin mungkin. yang bagus ya. Ya, Bikin yang bagus. ya. Tapi jangan mengira itu kan. Tetap yang benar. Nah, itu. Saya perlu baca beberapa. Yang saya cari tidak saya dapat itu keluar dari benteng pertahanan. Oh ya, tuh. Kalau di kalau di Polada. Ya, Kalau di depan kita juga bisa. di mana? Jakarta. Oh iya, nanti saya Karena cari. dulu tidak seperti itu, jadi seperti asik dari depan, sekiranya di situasi siapa, tidak apa-apa. Kalau diberikan ada lagi. Nggak ada lagi ya. Saya akan coba cari, saya akan susun dan semoga bisa diselesaikan segera. Nanti saya datang lagi. Terima kasih banyak Pak Olaf. Ya, salah-salah. Saya matikan dulu rekamannya. Oh ya.